Papa kamu sudah cerita sama Om tentang musibah yang sedang kamu alami. Oh, Om nggak salin kamu, enggak. Cuman Om khawatirkan, kenapa kamu nggak cerita siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu? Om pikir kamu nggak mau mengatakan itu sama papa kamu karena kamu takut, ya kan? Makanya Om kirim Ferry dengan harapan kamu mau cerita sama Ferry siapa ayah dari bayi yang kamu kandung. Tapi nyatanya, Saya sudah menceritakan semuanya pada Ferry, Om. oh iya, Ya, Ferry sudah tahu siapa ayah dari anak saya. Saya sudah menceritakan semuanya pada Ferry, Om. kamu yakin sih? Sangat yakin, Om. Om tinggal bicara sama Ferry, dan pasti Ferry menceritakan siapa ayah dari anak saya. Jadi kamu nggak mau ke rumah Tamara? Rudy, kamu harus menerima kenyataan kalau semua orang tahu siapa kamu. Dan saya rasa Tamara nggak bersalah kalau dia menceritakan kepada ibunya siapa kamu sebenarnya. Saya nggak menyalahkan Tamara, Ferry. Cuma yang suka saya sesali itu sifatnya yang selalu ceplas-ceplos dan berbicara apa adanya. Waktu pertama kali dia mengetahui siapa saya sebenarnya, dia cerita sama ibunya, dia cerita sama omanya. Dan kamu sendiri kan tahu dampaknya. Gitu. Rudy, kalau kamu bersikap seperti ini, itu akan memperburuk hubungan kamu dengan Tamara. Tahu? Ferry. Saya nggak bertindak seperti ini aja, keadaan udah semakin buruk. Gimana nanti apabila Tamara tahu siapa saya sebenarnya dan siapa kamu sebenarnya? Dia pasti akan meninggalkan saya juga. Sama aja kan? Ya enggak lah. Itu kan hanya pikiran kamu saja. Sekarang lebih baik kamu ke rumah Tamara. Saya menemui Tamara. Ya, nggak mungkin, Ferry. Kamu kan tahu banyak banget wartawan, Ferry. Dan kamu juga tahu, masalah yang saya hadapi ini banyak banget, Ferry. Pemerasan, peneroran, belum lagi masalah Rasti, Ferry. Kenapa kok saya ini seakan-akan menjadi korban dari sesuatu hal yang saya nggak lakukan, Ferry? Rudy, kalau kamu merasa tidak melakukannya, kenapa kamu harus pikirkan? Ada yang paling penting yang kamu harus pikirkan. Apa? Tamara, calon istri kamu. Apa? Kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Tapi kenapa kamu begitu saja ingin melepaskan dia? Sekarang temui dia, ajak dia bicara baik-baik. Oke. Tapi saya nggak mau pergi sendiri. Maksud kamu? Saya mau kamu nemenin saya ke sana. Oke. Ayo. Hai, kalian di sini rupanya ya? Mama, Rudy, Mama boleh pinjam Ferry-nya nggak sebentar? Ada yang Mama mau bicarakan sama dia, boleh kan? tapi Ma, Rudy, biar saya bicara sama Mama. Kamu tunggu di depan saja, ya. Ayo, Ma. Well, Apa yang ingin Mama bicarakan, Ma? tolong jangan panggil saya Mama. Karena saya bukan ibu kamu dan saya tidak pernah melahirkan kamu. Understood? Well, saya mau tanya sama kamu. Dari tadi saya lihat kamu terus berdua-duaan dengan Rudy. Kamu tempel Rudy terus. Apa sih yang kalian bicarakan berdua? Saya nggak bicarakan apa-apa, Ma. Saya cuma menyarankan kepada Rudy supaya dia menemui Tamara. Saya mau tanya sama kamu. Apa hak kamu menyuruh-nyuruh Rudy anak saya? Kamu tahu kan, Rudy itu sudah besar. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak perlu dia lakukan. Tapi, Ma, dengan sikap Rudy seperti itu, nanti akan memperburuk hubungan Rudy dengan Tamara. Karena saat ini Rudy membutuhkan pendamping yang untuk mendengarkan segala masalah yang dihadapi.
dan untuk menenangkan dirinya. Kamu harus tahu satu hal. Rudy anak saya tidak butuh sama penyanyi suara cempreng itu. Oke? Banyak sekali perempuan yang mau sama Rudy, yang mau mencintai dia dan bakal care untuk Rudy, daripada perempuan yang cuma taunya jual mahal aja. Dasar penyanyi suara cempreng, kerempeng. Rudy sangat mencintai Tamara. Itu yang saya tahu, Ma. Kesian. Nonsens dengan cinta. Satu hal yang perlu kamu tahu ya. Di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya cinta sejati. Dan saya heran, untungnya apa sih kamu menasihati dia? Udah jauhi Rudy, jangan ikut campur urusan dia. Tidak, Ma. Rudy bagian dari diri saya. Saya akan mengorbankan apa saja untuk Rudy. Dan apa yang Mama bilang, kalau cinta timbul kapan saja, itu nggak benar. Karena cinta timbul dari hati, Ma. Dan itu pula yang saya tidak dapatkan dari Mama. Karena sejak lahir, saya nggak pernah mendapatkan cinta dari seorang ibu. Oh, kasihan kamu. Tahu kan, ibu kamu meninggal karena melahirkan kamu. Jadi memang kamu tidak punya ibu. Tapi saya bukan ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Itu bukan kemauan saya, Ma. Itu semuanya terjadi karena takdir Allah. Sekali lagi saya bilang sama kamu, jangan pernah panggil saya Mama lagi. Atau gini, kamu boleh panggil saya Mama, dan saya mungkin ya akan menganggap kamu anak saya. Asal satu hal, satu syarat, kamu jauhi Rudy, tinggalkan rumah ini, dan jangan pernah kembali ke sini. Dan jangan ganggu kehidupan Rudy, kehidupan saya dan kehidupan suami saya. Itu syaratnya. Baiklah, Ma. Kalau memang itu yang Mama inginkan, saya akan melakukannya. Karena memang sudah lama saya ingin meninggalkan rumah ini untuk menenangkan hati saya. Bagus sekali. Keputusan yang bagus sekali. Berarti saya tidak perlu susah-susah merayu kamu untuk pergi dari sini. Ya kan? Jadi, Mama menginginkan saya pergi sekarang. Gak usah, jangan sekarang. Nanti tunggu sampai suasananya reda. Supaya suami saya yang namanya Anggoro tidak curiga kalau saya yang meminta kamu pergi dari sini. Baik, Ma. Saya pikir saya sudah selesai bicara. So, you may go now. Mama ngomong apa? Mama nggak bicara apa-apa. Mungkin dia terlalu mengkhawatirkan kamu. Karena dia takut kamu nanti akan kejar wartawan. Kamu nggak bohong kan? Bohong? Untuk apa saya bohong sama kamu? Ayo. Mama tahu nggak kalau kita mau ngadain jumpa pers? Mungkin. Tapi saya lupa nggak kasih tahu sama dia. Bisa berkat? Selamat datang kembali di Jakarta, Tante. Terima kasih, Leo. Bagaimana dengan Tamara, Tante? Tamara baik-baik saja. Sekarang dia bahkan lebih baik daripada yang terakhir kamu bertemu dengan dia. Lalu, bagaimana dengan hubungannya dengan Ferry dan Rudy? Ya, seperti yang kamu lihat di berita-berita terakhir Tamara Show di Bali. Di mana ada Tamara, di situ selalu ada Rudy dan Ferry. Tante benar-benar hebat. Tante bisa membuat Tamara terombang-ambing dengan cinta kakak beradik itu. Dan pada akhirnya, Tamara tidak akan mendapatkan cinta keduanya.
Melainkan Tamara hanya mendapatkan cinta dari saya. Cinta Leo. Itu pasti Leo. Tante tidak akan membiarkan Rudy maupun Ferry mendapatkan Tamara. Tapi Tante jangan lupa dengan saya dong. Tentu saja tidak, Leo. Kamu ini adalah satu-satunya calon bagi Tamara yang sangat Tante setujui. Tante butuh kamu. Dan Tante tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Oh, jadi gitu. Jadi selama ini Tante dekat dengan saya hanya karena Tante butuh saya, gitu? Rupanya kamu ini gampang sekali tersinggung. Jelas dong, kalau untuk masalah ini saya sangat sensitif Tante. Karena saya nggak mau ada orang yang dekat dengan saya hanya ingin memanfaatkan saya. Tidak, Leo. Kita ini saling bekerja sama. Dan tidak ada di antara kita berdua yang saling memanfaatkan. Tante, saya butuh Tamara untuk mempersiapkan albumnya bersama Handoyo. Tante bisa kan bantu saya bujuk dia untuk mempersiapkannya, Tante? Tentu saja, Leo. Bagaimanapun, kita harus sesegera mungkin mengeluarkan album terbaru Tamara. Karena ini adalah waktu yang sangat bagus bagi Tamara. Oke, saya tunggu berita dari Tante. Dan buat kesuksesan kita untuk membujuk Tamara. Cheers. Cheers. Tamara, Tamara buka pintunya sayang. Tamara, ada yang mau ketemu dengan kamu. Siapa, Oma? Ferry. Ferry? Yang benar, Oma. Ya kalau kamu nggak percaya, lihat saja di depan. Makasih ya, Oma. Tamara. Saya tahu kedatangan kalian berdua ke rumah saya hanya untuk mempermainkan perasaan saya saja. Jahat kamu, Ferry. Apa yang saya bilang sama kamu? Hah? Jangankan saya ajak bicara, Ferry. Ketemu aja dia udah nggak mau. Rudy, Apalagi sih, Fer? Saya udah datang ke sini seperti apa yang kamu harapkan. Hah? Tapi hasilnya? kamu kan belum ajak dia bicara. Gimana saya ajak bicara, Ferry? Kamu dekati dia dan ajak bicara dia. Saya yakin dia pasti akan memaafkan kamu. Karena ya begitulah wanita. Selalu ingin didekati. Oke. Saya coba ajak dia bicara. Tamara. Tamara. Tamara, buka pintunya, Tamara. Mau apa kamu? Boleh saya masuk? Maafin saya, Tamara. Saya nggak butuh maaf kamu, Rudy. Karena itu kamu nggak mau bukain saya pintu. Karena hati saya sudah sangat sakit. Karena kamu selalu menyalahkan atas apa yang telah saya perbuat. Kamu egois, Rudy. Enggak, Tamara. Saya nggak menyalahkan kamu, Tamara. Justru saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama kamu. Atas permintaan Ferry, kan?
Jawab, Rudy. Iya, saya datang ke sini atas permintaan Ferry. Kamu benar-benar egois, Rudy. Kamu tidak pernah mau menyadari kesalahan kamu. Kamu tidak akan minta maaf sama saya kalau bukan atas permintaan Ferry, kan? Dan saya sangat yakin sekarang pun kamu minta maaf sama saya sangat terpaksa. Kau masih nyalahin saya dan Mama. Enggak, Tamara. Iris kuping saya kalau omongan saya semua ini omong kosong. Kamu selalu nyalahin ibu saya. Padahal dia nggak salah. Dia hanya mengungkapkan kebenaran yang selama ini kamu selalu tutupin. Dan itu bukan kejahatan, Rudy. Saya hanya belum siap mendengarnya, Tamara. Kamu tidak akan pernah siap, Rudy, karena kamu selalu menutupinya. Dan saya muak dengan sikap kamu yang selalu menyalahkan saya dan keluarga saya. Kamu beda sekali dengan Ferry. Ferry itu penuh maaf. Dan dia selalu memaafkan saya dengan tulus. Tamara, jangan pernah banding-bandingkan saya dengan Ferry. Ya? Kami memang kakak beradik, tapi kami beda. Sekali lagi, jangan pernah bandingkan saya dengan siapapun. Tapi itulah pendapat saya, Rudy. Buat saya kamu bukanlah sang pencinta, walaupun pada kenyataannya kamu adalah sang pencinta. Yang selalu saya impikan setiap malam. Impikan menikah dengan dia. Tapi bukan sang pencinta kamu, Rudy Anggoro. Bukan kamu. Cukup. Cukup. Saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan cacian, hinaan atau makian dari kamu. Ya? Selamat malam. Saya benci kamu, Rudy. Saya tahu kamu bukan sang pencinta. Saya nggak nyangka. Pokoknya saya mau pulang sekarang. Kamu nggak boleh emosi seperti ini. Dia nggak mau maafin saya, Fer. Buat saya semuanya sudah berakhir. Enggak, Rod. Semuanya belum berakhir. Terserah kamu, Ferry. Yang penting saya mau pulang sekarang. Rudy. Oke. Tapi izinkan saya untuk bicara dengan Tamara. Bicara dengan Tamara, Mak Ferry. Tenangkan dia. Karena yang Tamara butuhkan saat ini bicara dengan kamu, bukan Rudy. Ya, Oma. Tamara, boleh saya bicara? Kalau kamu hanya ingin membela Rudy, mendingan kamu keluar aja, Fer. Saya bukan ingin bicara masalah untuk membela Rudy tadi. Saya nggak mau kalau kamu dan Rudy nanti akan putus hanya gara-gara kesalahpahaman saja. Apalagi, Fer, yang kamu mau inginkan dari saya. Tamara, saya tahu sulit bagi kamu untuk menerima sikap Rudy. Saya akui memang dia sangat egois karena dia dimanjakan oleh mamanya sejak kecil. Tapi saya harap kamu ngerti akan sikap Rudy. Kalau saya bisa mengerti sama sikap dia, apa dia bisa mengerti sama sikap saya? Saya cinta kamu, Fer. Saya nggak bisa memaksakan hati saya untuk mencintai Rudy. Kamu mencintai sang pencinta, bukan saya. Iya, saya tahu itu, tapi... Kalau kamu cintai saya ingin... Cukup! Kau pikir saya ini apa? Tamara, bukan maksud saya seperti itu.
Saya hanya ingin menyadarkan kamu. Hanya ada satu orang yang kamu sangat cintai. Itu sang pencinta, bukan saya. Saya mencintai kamu, Fer. Gak mungkin hati saya bisa mencintai Rudy. Kenapa sih saya gak bisa mencintai seseorang seperti normalnya orang lain? Saya kan hanya manusia biasa yang punya hak untuk mencintai seseorang yang selalu ada di hati saya. Dialah sang pencinta. Orang yang ada di hati kamu. Dia adalah Rudy. Saya nggak peduli dengan sang pencinta, Ferry. Kamulah yang saya cintai. Rudy memang sang pencinta di mata orang banyak, tapi tidak di mata saya. Saya yakin itu, Fer. Saya ingin seperti orang lain. Bisa mencintai seseorang sampai saya bisa hidup bersama dengan dia. Itulah yang saya inginkan, Fer. Tolong saya, Fer. Jangan kamu paksa saya untuk mencintai Rudy. Saya nggak bisa. Saya mencintai kamu, Ferry. Saya cinta sama kamu. Biarkan cinta saya berkembang seperti yang lain. Silakan masuk. Oh, Ibu. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Nak, Ibu mau nanya ya. Semalam apa sih yang terjadi antara Rudy dan Tamara? Ibu tahu kalian pergi ke rumah Tamara berdua kan? Tetapi kenapa Rudy pulang duluan? Terus lagi-lagi mengurung diri di kamarnya. Seperti biasanya, Bu. Rudy tidak mau menerima kenyataan kalau dirinya sekarang sudah terkenal sebagai sang pencinta. Dan dia menyalahkan Tamara serta mamanya atas semua ini. Dan bagi Tamara, dia merasa selalu disalahkan sama Rudy. Itulah, Ibu kan sudah bilang ya. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa bersatu, Fer. Sifat mereka itu bertolak belakang. Seandainya pun nanti Tamara tidak akan mengetahui siapa sang pencinta sebetulnya sampai dia menikah dengan Rudy atau dengan siapa aja. Tapi lambat laun Ibu yakin pasti Tamara akan tahu dari sifat Rudy sendiri. Ya. Tapi Bu, saya akan melakukan apa saja. Yang penting Rudy menikah dengan Tamara. Dan saya akan melakukan untuk itu. Meskipun saya sangat mencintainya. Tapi saya rela, Bu. Saya rela. Nak, kamu memang bisa melakukannya. Kalau Tuhan mengizinkan. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya Allah, apakah semua yang terjadi antara saya dengan Tamara saat ini atas jawaban yang kau berikan, ya Allah? Tamara semakin jauh dengan saya, sangat jauh, dan itu berarti saya nggak bisa memilikinya.
Karena nggak ada pertalian jodoh antara saya dengan Tamara, ya Allah. Tapi sebaliknya, Tamara semakin dekat dengan Ferry. Ya Allah, inikah jawabannya? Saya nggak mampu untuk menerima kenyataan ini. Saya mencintai Tamara. Saya mencintai Tamara dengan sepenuh hati saya. Kenapa engkau berikan rasa cinta ini? Cinta di hati saya untuk dia kalau engkau ingin memisahkan saya dengannya. Maaf, Den. Ada apa, Jo? Bapak manggil Den Ferry di ruang kerjanya. Ya sudah, saya ke sana ya. Iya, Den. Masuk. Papa mau bicara sebentar. Ada masalah, Pak? Mungkin penting? Sangat penting. Mungkin Bapak ingin bicarakan masalah konferensi PS nanti siang. Bukan itu. Ada hal yang lebih penting. Yang ternyata kamu sembunyikan dari Papa. Maksud Papa? Kenapa kamu nggak cerita sama Papa? Siapa ayah dari bayi yang dikandung Rasi? Mungkin ya karena Rasi tidak percaya sama saya dan dia tidak mau ceritakan sama saya, Pak. Kamu jangan bohong, Fer. Semalam Papa telepon Rasi dan Rasi bilang dia sudah cerita semua sama kamu. Kenapa itu sekarang kamu sembunyikan? Hah? Apa ada hubungan sama kamu? Enggak, Pak. Iya. Terus kenapa kamu sembunyikan itu semuanya? Hah? Kamu tahu kan itu informasi sangat amat penting buat Pak Ari. Kamu tahu kan? Ya, saya tahu, Pak. Tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa menceritakannya sama Papa. Kenapa? Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Fer. Papa sangat amat percaya sama kamu. Papa suruh kamu untuk ketemu dengan Rasi dengan penuh harapan supaya kamu bisa mengorek siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Tapi sekarang kamu menyembunyikan itu. Hah? Papa sangat amat kecewa sama kamu. Ternyata nggak ada orang yang bisa Papa percaya lagi. Enggak, Pak. Papa masih bisa mempercayai saya, Pak. Tapi apa? Tapi saya punya alasan kuat untuk tidak menceritakannya sama Papa. Alasan apa, Fer? Alasan apa? Pak, kalau saya ceritakan, saya yakin tidak ada kedamaian untuk rumah ini. Dan itu sangat membahayakan bagi keluarga kita. Maksud kamu apa sih, Fer? Bu Linda sudah nunggu sarapan. Oke, ya. Nanti kita terlambat. Tapi Papa belum selesai bicara. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Saat ini tibalah waktunya kita untuk mengetahui sang pencinta. Yang selama ini kita hanya tahu lewat novelnya saja. Nah, di depan kita sudah duduk Bapak Anggoro ataupun Rudi Anggoro beserta keluarganya
yang mana akan mengkonfirmasikan mengenai identitas sang pencinta tersebut. Nah, sehubungan dengan hal itu, saya tidak usah ngomong panjang lebar lagi karena saya sudah tahu betul bahwa saudara-saudara sekalian sudah tidak sabar lagi untuk menunggu. Kepada Bapak Rudi Anggoro, saya persilahkan untuk mengklarifikasikan dirinya sebagai sang pencinta. Kepada Bapak Rudi Anggoro, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Saya berdiri di sini karena saya mau menjelaskan identitas saya sebagai sang pencinta yang selama ini saya tutup-tutupi dan akhirnya terbuka sudah. Makanya saya adakan konferensi pers karena buat saya pribadi saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya persilahkan teman-teman wartawan untuk bertanya apapun. Saya Pak. Silakan. Apakah Anda bisa membuktikan kalau Anda memang benar-benar sang pencinta? Terima kasih. Untuk membuktikan buat saya terlalu mudah karena memang saya menyimpan semua salinan sang pencinta dari pertama kali terbit. Ini dia salinannya semua. Dari pertama kali sang pencinta terbit sampai sekarang, disinilah isi perjalanan hidup saya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Pak. Lalu mengapa Anda menutupi diri Anda sebagai penulis sang pencinta, sedangkan sang pencinta begitu terkenal dan populer? Ya, maksud saya itu sangat manusiawi kan. Karena Jadi selama ini saya kurang suka. yang ditutupi Pak Anggoro terhadap saya Jadi saya cenderung adalah mengenal hal ini semua. saya hanya menyalurkan, mengekspresikan apa yang ada. Dan di pikiran Rudi saya adalah sang pencinta. yang ada di hati saya tumpahkan dalam sebuah karya. Pak. Ya, silakan. Kita semua wartawan tahu kalau Tamara adalah calon istri Anda. Apakah perkawinan Anda dengan Tamara ada hubungannya dengan gelar Anda sebagai sang pencinta? Saya memang sedang menjalin suatu hubungan dengan Tamara. Seorang yang sangat saya cintai. Dan mungkin teman-teman wartawan semua juga tahu kalau Tamara itu adalah seseorang yang juga terkenal dan sangat mengidolakan sang pencinta. Tapi nggak semudah yang saya bayangkan. Karena hubungan ini tidak akan berakhir. Maksud saya tidak akan berakhir dalam sebuah perkawinan. Saya sudah memutuskan untuk tidak menikah dengan Tamara. Ya ampun. Kamu dengar, Leo? Rudi bilang dia tidak akan menikah dengan Tamara. Apa-apaan ini? Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Loh, ini kan bagus, Tante. Ini bagus loh. Ya ini yang kita harapkan, Tante. Tapi Leo, kalau mereka tidak jadi menikah, ini akan berpengaruh terhadap penjualan kaset Tamara. Setelah album Tamara meledak, dia boleh melakukan apa saja. Apa saja. Benar juga. Rudi Anggoro adalah sang pencinta. Dan mereka berdua sama-sama diidolakan. Kalau sampai mereka bubar, ya Tuhan, semua ini akan hancur, Tante. Ini pasti ulah Tamara. Tamara yang pasti melakukan ini semua.
Kita harus melakukan sesuatu, Leo. Harus. Tidak. Tidak mungkin Rudy membuat pernyataan seberani itu. Lalu bagaimana dengan Pak Anggoro? Mungkin Pak Anggoro sudah tahu, Pak, kalau Rudy membatalkan perkawinannya. Tidak, Ma. Papa mengerti betul siapa Pak Anggoro. Dia menginginkan Rudy itu menikah dengan Tamara. Bukannya bagus, Pak? Kalau Rudy tidak jadi menikah dengan Tamara... Iya. Bagus bagi kamu. Karena kamu mencintainya dan kamu masih berharap punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Rudy. Saya tidak perlu menunggu kesempatan itu lagi. Karena saya yakin Rudy akan menjadi suami saya. Papa ingatkan kamu sekali lagi. Kamu jangan pernah bermimpi. Kamu seharusnya malu dengan keadaan kamu sekarang ini yang mengandung bayi yang kita semua tidak tahu siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu. Maksud kamu ini apa sih, Rasti? Rasti hanya mengatakan apa yang akan terjadi sama Rasti, Ma. Pokoknya Mama juga akan lihat nanti. Saya tahu kamu akan melakukan itu, Rudy. Karena kamu tidak akan tega menelantarkan anak kamu sendiri. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.